Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cempolan, apa kabarnya nih? Semoga selalu diberi keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang Isra Mi'raj, mulai dari pengertian, hikmah, hingga hukum dalam merayakannya. Pengertian Isra Mi'raj. Secara umum, Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra berasal dari kata saro, bermakna perjalanan di malam hari. Sedangkan menurut istilah, Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam mengendarai hewan buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata Mi'raj berasal dari kata aroja, yang berarti naik menuju ke atas, sehingga maknanya secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik, baik berupa tangga maupun yang lainnya. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan Nabi SAW untuk naik pada malam hari dari Baitul Maqdis menuju langit ketujuh, yaitu ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini disampaikan oleh mayoritas ulama merupakan peristiwa hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW, karena pada saat itu Nabi sedang mengalami kesedihan. Pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah meninggal dunia, sehingga pada tahun itu ada yang menyebutnya sebagai tahun kesedihan. Kemudian dijadikanlah peristiwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu semalam sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini tentunya dianggap sebagai hal yang mustahil, namun kembali lagi bahwa ini merupakan bukti dari kekuasaan Allah, dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil baginya. Dalam proses Isra Mi'raj dikatakan oleh beberapa ulama bahwa Nabi SAW bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu. Namun untuk waktu tepatnya tidak ada yang pasti. Berbagai sumber banyak yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada 27 Rajab. Tapi tidak ada hadis yang sahih kapan waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. Proses Isra Mi'raj ini merupakan proses di mana Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Dari yang awalnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari, kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan negosiasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya agar melaksanakan sholat dalam sehari hanya 5 waktu. Tentu saja, hal ini merupakan bentuk kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu berarti perintah sholat merupakan perintah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara. Dan itu pula yang menjadikan sholat sebagai ibadah pertama yang akan dihisab kelak. Berbicara tentang memperingati Isra Mi'raj, sebenarnya dalam agama Islam hanya ada 2 hari raya yang wajib diperingati, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Peringatan lain dalam kalender Islam tidak diwajibkan, contohnya Isra Mi'raj. Hingga saat ini Isra Mi'raj menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Umat muslim di dunia pun ada yang memperingati Isra Mi'raj dengan berbagai cara. Ada yang berkumpul di masjid untuk beribadah, dan ada pula yang menceritakan kisah-kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada tanggal yang pasti dalam memperingati Isra Mi'raj, tentu ada pula sebagian umat Islam yang tidak mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Karena tidak adanya anjuran, juga tidak adanya contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada pula ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj tidak perlu diperingati, karena yang terpenting bukanlah memperingati untuk mengulang waktunya, tetapi nilai dan hikmah dari peristiwa itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
Itu dia penjelasan singkat tentang Isra Mi'raj yang merupakan peristiwa penting dalam Islam. Semoga peristiwa tersebut dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Karena sebaik-baiknya manusia, dialah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.